Wih, akhirnya live juga. Tadi ada problem sedikit. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali. Ketemu lagi dengan saya Pongki Barata di Pongki Barata Crossover. Hello, wah sudah ada yang join. Bagaimana audionya? Apakah kalian semua bisa mendengar dengan baik? Karena audio harus terdengar dengan jelas. Kalau baik, oh Aldi Kanda, terima kasih teman-teman sudah datang di sini. Ya, saya minum dulu boleh ya, keselak tadi. Selamat malam sekali lagi teman-teman semua. Kita kembali lagi di Pongki Barata Crossover. Pongki Barata Crossover ini adalah acara yang istilahnya adalah kita akan membahas hal-hal yang saya perlu tahu supaya kita semua tahu. Sebenarnya nggak ada yang rahasia-rahasiaan. Tapi siapa tahu kadang-kadang dengan ngobrol-ngobrol gini, kadang-kadang sering muncul rahasia-rahasia yang kadang orang nggak tahu dan akhirnya wah ini menarik untuk diketahui. Dan ini masih dalam rangka Alamanda Series ya. Alamanda Series adalah sebuah bahasan tentang sebuah studio yang dulu pernah menjadi tempat saya nongkrong, tempat saya belajar, dan akhirnya sempat merilis lagu Alamanda Bertemu. Wah, sudah mulai rame nih. Oke, kita lihat, kita akan menghadirkan dua orang tamu. Yang pertama tamunya adalah seorang sahabat saya. Ini agak sulit hari ini interviewnya. Kenapa? Karena dua orang ini adalah teman saya ngobrol sehari-hari. Literally sehari-hari. Artinya apa? Kalau udah sehari-hari, sebenarnya saya cukup tahu banyak. Tapi untuk menampilkan dalam sebuah pokok bahasan seperti ini, interview, itu ada kesulitannya tersendiri. Ya, karena kita saking dekatnya. Nah, ada dua tamu yang akan saya hadirkan hari ini. Yang pertama adalah Ian Azhar ya. Namanya Ian Azhar. Dia adalah basis dari, currently dia adalah basis dari grup band metal Zeus, dan dia juga adalah kita bilang apa ya, nanti kita tanya profesi dia apa selain menjadi basis dari band metal Zeus. Dan yang kedua adalah Mas Bayu, baru masuk ya, Bayu, gitaris dari grup band Mondays dan beberapa band lainnya. Nah, tapi mereka ini semua punya profesi yang menarik di luar musik ya. Jadi siapa tahu yang nonton live IG hari ini bisa terinspirasi, mungkin bukan dari musiknya, justru dari yang lainnya. Nah, kita lihat apakah sudah pada kumpul. Nah, Mas Iannya mana nih? Tunggu. Oh, ini dia. Oke. Ya, halo teman-teman. Ratna, apa kabar? Christine, Pratiwi, thank you. Waves. Wih. Susah nih Bung, teman sendiri di interview repot nih. Oh ya. Selamat malam Mas Ian. Malam. Sok santai dulu Bung, sok santai dulu kita. Iya. Rada aneh ya. Rada aneh ya. Oke. Ini agak ya tapi nggak apa-apa. Ini kan bigger picture-nya adalah Alamanda ya Mas Ian ya. Ya, audio terdengar bagus ya? Terdengar. Oke. Ya, soalnya kita khusus untuk Mas Ian ini saya pilih mic yang agak lebih mahal ini. Duh. Mereknya nggak usah disebut, Newman ya, tapi mahal itu pokoknya. Mas Ian ini sedang apa sekarang? Sekarang ini sebelum interview ini lagi gambar biasa, gambar. Oh, ternyata tukang gambar ya. Pak Tino Sidin ini. Pak Tino Sidin. Nah, kalau nggak tahu, kan bukan pelukis ya. Kita nggak bisa bilang pelukis karena tidak melukis, tapi sebenarnya apa nama kerjaan menggambarnya itu? Apa ya? Sebenarnya sama kayak graphic designer. Cuman spesifikasi saya tuh lebih ke ilustrasi sih. Jadi ilustrator. Digital ilustrator kalau. Oh, ilustrator. Iya, ilustrator. Klienmu menyebut Ian adalah ilustrator. Iya, ilustrator. Ilustrator, konseptor, kayak gitu-gitulah. Untuk art ya, untuk desain, gambar. Art director. Oh, namanya itu. Suaraku jelas ya? Oh, jelas, bagus. Oke. Itu pasti earphone-nya mahal juga itu pasti. Enggak, soalnya ini di sini muter-muter ya sinyalnya. Ya, kita tarik saja langsung Mas Ian dari peran Anda sebagai basis yang nanti akhirnya bisa mengarah ke Alamanda.
ya, studio yang kita cintai bersama. Kenapa Oke. akhirnya saya mengajak juga Mas Ian? Karena sedikit cerita buat teman-teman di sini yang nonton nanti ataupun sekarang ataupun nanti di YouTube. Kalau dibilang punggawa ya, penjaga gawang Alamanda itu salah satunya Mas Ian. Kenapa disebut begitu? Karena beliau ini dari buka sampai tutup sampai buka lagi ada di situ. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kok mendedikasikan waktu itu full di Alamanda? Itu saya bisa bilang full loh, karena saya nggak lihat kerjaan lain sampai akhirnya berkembang ya. Kenapa itu? Eh, itu berarti ya mengorek masa lalu. Ini sebenarnya agak memalukan juga sih sebenarnya. Kan Jadi ujungnya begini, bagus, ya. ujungnya bagus, cuman ini prosesnya agak. Dari dulu tuh saya memang sering nongkrong di studio. Waktu Alamanda itu, saya masih sibuk kuliah di arsitek. Kuliahnya arsitek. Kuliah saya arsitek. Terus saya kan ngeband tuh dari diajak sama teman kakak saya kayak gitu. Itu kan Nuance ya. Nuance itu sebenarnya band kakak saya sebenarnya. Karena kakak saya berhenti main bass, terus Mas Harsa itu nggak punya partner buat main bass, terus diajak saya. Ya, Harsa gitarisnya ya, gitaris Nuance. Mas Harsa. Itu kan saya seneng. Jadi kayak apa ya, kayak pelarian saya tuh ya di musik. Terus suatu saat itu keluarga saya itu kan keluarga keluarga guru dosen bapak saya. Pendidikan itu nomor 1. Terus pernah ditanyain, ini kejadian nyata tapi rada memalukan, tapi nggak apa-apa. Bisa diambil hikmahnya buat teman-teman. Kalau yang pengen ngambil, kalau nggak pengen ngambil, gojek. Saya ditantang sama bapak saya dulu. Kamu mau ngeband, kamu mau S2, tak lanjutin S2 atau tak biayain, serius kuliah, tapi nggak usah ngeband. Maksudnya nggak usah menyanyiakan waktumu di musik gitu loh. Iya, iya. Jadi agak kurang percaya ya untuk musik-musik. Agak kurang percaya. Karena dianggap musik agak mengganggu waktu itu. Sementara musikmu sudah sampai mana level itu saat itu? Saat itu saya lumayan profesional kalau buat lokal. Sudah gajian lah ya? Sudah gajian. Oh, iya. Kalau itu ya lumayan. Maksudnya lumayan lah. Terus dikasih itu saya agak emosi rada durhaka sih sebenarnya ya. Saya ngomong gini sama bapak saya. Aku tak ngeband wae, kuliahnya tak bayar dewi. Widih, gejolak kaula muda ya. Ya biasalah. Waktu itu kan masih muda dan masih bergelora. Masih emosian. Ya udah, dari saat itu saya keluar dari rumah. Terus keluar dari rumah, terus saya nongkrongnya kehidupannya di studio. Dari studio kayak gitu ya. Dia ya alhamdulillah sih musik lumayan lah bisa mendukung kebutuhan saya ya. Jadi saya nggak melarat amat lah, nggak bisa makan gitu loh. Bayar kuliah pakai uang ngeband itu? Iya. Jadi beneran itu ya, kejadian beneran. Beneran. Nah, dan ini yang lumayan saya kuliahnya di UII loh, bukan UGM. UII kan tahu sendiri lah. Iya. Lumayan lah gitu. Paling tidak keberaniannya tuh membawa hasil ya, nggak asal ngomong ya. Iya. Dan ada satu kegoblokan lagi toh. Ini kegoblokan ya, cerita masa lalu. Jadi untuk aku kembali ke rumah itu, ini aku sendiri yang netepin ya, maksudnya. Aku nggak akan lulus sebelum aku dapat rekaman dengan label. Iya, zaman dulu ya. Harus kontrak label. Pokoknya harus kontrak label besar Jakarta lah. Kita harus ke Jakarta. Semuanya kan harus ke Jakarta kalau zaman dulu. Waktu itu saya sudah KKN selesai, IP saya bagus di kuliah, lumayan loh IP saya 3,4. Terus tinggi. Saya sudah tugas akhir waktu itu. Sudah tugas akhir, sudah bab 1 proposal, saya sudah mau sidang proposal.
Ahid Mandis waktu itu band saya. Iya, Sesudah Nuance Ahit kan Mandis. saya pindah ke Ahid Mandis ya sama Mas Bayu itu. Iya, iya. Rekaman Alternatif Plus Duh, di Alternatif Sony. Plus tuh Ian yang ngisi. Iya, Aku iya luput. aku, itu Oh, aku, gitu. itu aku. Jadi yang Teman ya, dikontrak teman. Sony, Ahid Mandis yang di Sony itu aku basisnya. Versi rekaman Sony ya, Versi versi rekaman rekamannya Sony itu. Ahid Mandis itu Oh, saya. ya, 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 ya. Oh, oke, Nah, oke. itu harus berangkat ke Jakarta kan sama Mas Bay, sama Ardi dan teman-teman Ahid Mandis Ya. lainnya. Saya eh, padahal itu jadwal sidang saya waktu itu. Jadi pada saat Well, rekaman itu jadwal sidang saya. gitu Saya ya. pamitan sama dosen pembimbing saya. Bu, saya Hmm. mau rekaman. Berasa gagah, berasa gagah tuh ya. Saya mau rekaman dulu ya. Saya maaf Bu, saya belum bisa nerusin. Nanti sesudahnya saya akan balik gitu ya. Maksudnya nanti kalau sudah selesai saya nyusul. Saya susun lagi gitu. Hmm, hmm. Setelah Ahid Mandis rekaman, saya tidak balik selama 5 tahun. Jadi meninggalkan kampus maksudnya? Meninggalkan kampus selama 5 tahun saya. Jadi kuliah Ya. saya itu 10 tahun. Oh, di sini pelajaran ya. Ya, di sinilah. Jangan ditirunya di sini. Nah, jangan ditirunya di situ. Jadi agak konyol Ya, gitu loh. ya. Nah, Ya, ya, ya. apa yang kamu apa yang kamu inginkan tuh kadang-kadang diaminin langsung sama Gusti Allah gitu. Aku nggak mau lulus kalau aku belum rekaman, tenang. Ya sudah. Dan nggak lulus kan? Belum lulus kan? Ya, rekaman dulu. Harus nunggu rekaman dulu baru lulus. Terus kan selama 5 tahun itu kan jadi kita tahu sendirilah kalau kita sudah kena industri musik zaman dulu ya, yang sudah ke Jakarta gitu kan, kita suka lupa ya. Kamu kan juga toh, skrip semua kan juga kacau balau zaman dulu toh. Iya, untung ada teman yang membantu itu. Ya. Iya. Terus saya nyangkut di Joshua juga kan waktu itu, saya jadi babysitternya. Joshua Band ya. Joshua Suherman Band. Teman-teman, Mas Ian ini sempat mengabdi dengan keluarga Joshua Suherman sebagai basis dan babysitter. Joshua opo-opo. Masih kecil. Joshua masih kecil. Joshua waktu itu masih umur berapa? 3 sampai umur 3 sampai dia umur 5 tahunan lah saya. 5 mengabdi sama si Jojo. Iya. Jadi kalau dulu waktu kalian masih kecil nonton panggungnya Joshua Suherman itu ya basisnya itu saya itu waktu itu. Wah, ini ada rekamannya nggak sih? Kamu cari dong. Ada. Albumnya beberapa albumnya ya? Joshua itu saya yang ngisi. Albumnya Joshua yang ngisi juga? Wetet. Ini teman-teman perkumpulan basis di Jogja yang lagi nonton ya, ini saatnya untuk mencatat dan menggunakan ini sebagai balasan apabila kumpul sama Ian. Aibnya, bukan aib lah ini, prestasi sebenarnya. Terus ya udah, terus habis itu waktu itu saya double sama S Nanas. Waktu saya adisionalnya S Nanas. Oh, jadi waktu masih sama rekaman Ahid Mandis, dengan ya? Ahid Mandis, terus bekerja dengan Joshua rekaman Suherman. Sama Ahid Mandis untuk kompilasi album. Saya masih babysitter sama Joshua. Ya. Jadi saya bolak-balik Jakarta itu pokoknya setiap hari Kamis saya pasti di Jakarta sampai hari Senin. Nah, terus saya juga diminta adisional untuk S Nanas. Untuk S Nanas. Untuk ya. S Nanas. Basisnya itu sebelumnya Doni. Mas Doni Tato kan Doni X17 ke 17. Keluar terus dia masuk 17 itu. Ya, yang pada saat aku ngadisional bahkan sampai S Nanas itu audisi di PMG. Waktu itu saya audisi di PMG. Terus sama itu A&R-nya sama direkturnya juga, kenapa kamu adisional? Kamu tetap aja. Ya udah, tahu sendirilah. Aku produk oportunis ya waktu itu. Karena aku pengen punya album. Sementara waktu itu Ahid Mandis masih agak masih Mas Bay nanti bisa nerangin. Jadi pada saat itu masih sibuk dengan kerjaan masing-masing. Sementara yang satu-satunya yang
konsen Di di depan musik mata. cuman aku waktu itu. Ya. Dan di depan mata. Ya sudah aku Di ambil depan terus aku mata. pamitan sama teman-teman lain. Mandes. Nanti saya pamitan. Terus saya masuk ke Nanas untuk satu album di BMG waktu itu. Mm-mm. Sony, Nanas itu juga Sony kan dulunya. Jadi Iya. Nanas Air Manis itu Sony kompilasi album. Iya. Terus Iya. si Nanas keluar dari Sony, ditarik BMG, terus untuk menggarap Iya. satu album. Setelah satu album, sewaktu mau album kedua, Sony merger sama BMG, Sony BMG. Ya bisa ketemu Sony Balik lagi. lagi. Iya. Balik lagi Sony. Habis itu setelah sebelum proses album keduanya Esnanas itu terus terjadi sesuatu lah internal yang akhirnya terpaksa Esnanas harus dibekukan. Dibekukan. Iya, dibekukan. Jadi ya sudah, kita jalan masing-masing. Iya, Terus iya, iya. setelah saya tidak sama Esnanas, terus ada teman lama saya itu, si Nusa. Nusa itu teman lama saya. Jadi awal karir saya tuh sebenarnya bukan musik pop. Awal karir saya tuh bukan musik pop, bukan musik punk, bukan musik rock. Tapi memang benar-benar awal karir saya itu metal dulu. Jadi waktu saya kecil, masih kecil tuh saya metal-metalan ya ketemunya Nusa itu dulu. Beda band tapi saingan. Beberapa teman yang nonton ini mungkin bingung membedakan apa bedanya metal sama rock, Mas. Ya. Itu bahasanya nanti, tapi intinya ini beda sebenarnya. Metal ya. Pokoknya beda, metal. Jadi metal sebenarnya saya metal. Siapa, Mas? Metallica, misalnya. Metal ya Metallica lah. Kalau Bon Jovi rock gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ya, Bon Jovi rock lah. Akhirnya masuk ketemu dengan Nusa. Nusa itu waktu itu awal-awalnya bikin album pertama Zues kan di Almanda tuh, di studio Almanda. Nah, saya udah nggak ngikutin itu. Nggak gitu, kamu udah ke Jakarta itu waktu itu. Iya. Terus karena suatu hal itu mereka terpaksa pisah sama basisnya. Jadi terus akhirnya Nusa ngajak saya, karena dia kan sudah kenal saya dan tahu latar belakang saya zaman dulu juga. Ya udah, gabung sampai sekarang saya main metal. Itu tahun berapa itu yang sama Zues? Sama Zues tahun berapa ya? Mau akhir-akhir 2007 apa ya? Mau akhir-akhir Alamanda. Oh iya. Sampai sekarang berarti sudah 2006, Mak. Berarti wah, belasan tahun ya sama Zues ya berarti ya? Iya, dan ternyata begini. Sebelum waktu masih bersama Esnanas ya. Iya. Itu aku sempat ngerasa kehilangan kehilangan gairah bermusik sih, karena bermusik tuh kayak pekerjaan waktu itu. Jadi kayak pekerjaan, jadi kok ngeband kayak wong ngantor ya, maksudnya cuman menunggu latihan main, nggak kayak zaman waktu kita awal-awal ngeband gitu loh kan. Iya, gairahnya berbeda ya. Gregetnya kan beda itu, lama-lama kok nggak enak gitu loh. Nah kayak gitu. Terus ternyata setelah dengan terpaksa Esnanas dibekukan itu, aku gabung sama Zues itu. Di Zues tuh aku malah dapat semangat lagi, spirit lagi ngeband kayak zaman dulu. Maksudnya jadi kayak zaman dulu lah gitu loh. Ngeband itu ngeband aja gitu loh, nggak usah mikir apa-apa gitu loh. Pokoknya kamu senang main musik ya sudahlah, main musik aja. Iya. Memang gitu, ada orang yang mengambil pilihan ke sana sih. Ada orang yang mengambil pilihan main musik itu sebagai penyeimbang jiwa, bukan kerjaan. Nah, betul. Ya, karena masa depan yang dia lihat mungkin berbeda gitu. Nah, berarti dari masuk Zues itu karirmu sudah switch ke ilustrator itu? Sebelum masuk Zues itu aku udah switch sebenarnya. Jadi sebelum masuk Zues itu aku sudah mulai kerja kantoran, karena aku waktu dulu masih jadi arsitek sih, tapi kerja kantoran. Oh, gambarmu masih sudah jadi dibayar arsitek lah istilahnya ya? Iya, sudah ngantor, tapi jadi kayak Mas Bay dulu. Itu juga rekomendasinya Mas Bay dulu kantornya itu. Jadi bosnya Mas Bay punya bos, terus butuh bukan gambar 3D waktu itu, terus hubungin saya, kayak gitulah. Iya.
Wah, nyambung Sebelum terus lah kita, aku sama Mas Bayu itu nyambung terus. makanya ini juga di interview berdua gini juga nggak sengaja, ternyata connect gitu ya. Jadi Iya, sebelum kita connect terus sampai ke, tau. iya, sebelum kita sampai ke bagian alamandanya, saya ingin cerita Hmm. dulu ke pemirsa dan pemirsawan dan pemirsaWati bahwa Mas Ian ini seperti yang saya bilang di caption saya waktu promo posternya, bahwa beliau ini sebenarnya menghinggapi beberapa band apa ya, beberapa band juga ya pokoknya gini. Dia selalu ada di setiap band itu gitu. Entah sebagai pemain bass pengganti, pemain tetap atau supporter asli. Supporter asli Ya, itu maksudnya supporter yang apa ya? Nek zaman dulu kita bilangnya ubyang-ubyungnya itu loh, ya. ya. Nah, kalau sama Jikustik Grupis, yang grupis, saya alami, grupis. grupis. Tapi grupisnya nggak nanggung, grupisnya tuh Iya. suportif, bukan yang Hmm. misalkan ada apa, ayo support gitu, datang show datang bayar gitu. Hmm. Nah, intinya gini, Mas Ian ini sempat menjadi dalam era beberapa bulan ketika eh, Ica sedang sering kali tidak bisa manggung, Mas Ian menggantikan posisi Ica atau Hmm. minimal menemani kita kalau Ica nggak bisa manggung gitu. Ceritanya dulu begitu. Sebagai Ya, apa zaman serep ya, kalian anu lah. nggak rukun, Jotaan. Zaman jotaan jutaan Kopi ya. sama Ica itu Jadi saya jadi ada gini di situ. guys, nah ini mumpung ada orangnya jadi kita nggak gosip ya. Ica mungkin juga nonton, Hmm. jadi kita nggak gosip. Jadi zaman ketika saya dan Ica sering berselisih pendapat, itu resikonya adalah salah satu dari kita tidak main. Bisa saya, bisa Ica. Gitu intinya gitulah. Intinya gitu. Nah, akhirnya manajemen mengambil sikap. Mungkin manajemen lebih bisa ngomong ke saya daripada ngomong ke Ica. Jadi akhirnya manajemen mengambil sikap kita perlu ada backup. Nah, tapi backupnya harus bukan orang yang mengancam. itu susah kan? Betul, Kalau betul. kita Betul itu. taruh pemain bass, Betul. ya harus menaruh pemain bass yang standby gitu, itu mengancam namanya. Nah, akhirnya kita Ya, pilihlah Mas betul. Ian karena secara personal juga kita semua dekat. Jadi tidak ada ancaman sama sekali, justru menyelamatkan apabila diperlukan. Tapi ya itu sampai situ aja ya. Yang lain-lain tidak pernah kita pikir. Nah, itu di Jikustik. Tapi juga Mas Ian juga membantu beberapa proyek Eros ya. Apa Ya, yang rekamannya? aku kalau Eros bantu rekaman aja sih. Bantu Yang apa tuh? rekaman lagu Iwan Fals itu yang Senandung album Lirih kalau nggak in salah. collaboration with Senandung Oh, Lirih. berarti yang Senandung Lirih. Ya, Senandung Ya. Lirih. Oh, itu Ian yang Senandung main? Lirih. Ya. Oh, Sama alah. beberapa lagu lainnya lah. Apa? Proyek Eros ingat nggak? Gi bukan? Yang inget paling Baim. Albumnya Baim ada Baim lagunya juga. Eros. Oh, oke. Oh, arrangernya Eros ya. Ada band lain yang pernah kolaborasi yang belum kesebut? Apa ya? Lupa ya aku. Terlalu banyak band ya. Iya. Terus kalau Alamanda punya project, itu yang pertama dipanggil basis biasanya Ian dulu. Padahal basis banyak ya. Sampai Ian nolak-nolak. Bu itu aja yang main, bu itu aja. Aku sempat sampai kemarin kan sempat aku nggak main kan sebenarnya, nggak mau main gitu loh untuk. Aku lebih memilih, aku tak bantuin artwork aja kayak gitu. Iya, iya. Karena memang banyak sebenarnya basis, cuman nggak tahu kenapa lekat gitu loh. Kalau basis, ya main kesek gitu. Padahal ada Ipul, ada Arda. Ada Ipul, ada Arda, iya. Iya. Tapi sekarang mungkin sudah jelas paling tua pembagiannya. Pembagiannya sudah jelas kalau pop Arda, kalau rock aku. Nah ini betul juga. Ada desakan masyarakat nih dari Tomo Widayat nih. Cerita asmara. Nah ini menarik. Waduh. Dari belum nggak usah menyebut nama. Sopo. Nggak usah menyebut nama. Kan gawat. Enggak. Zaman Alamanda ya. Selain musik-musik, nah ini pertanyaannya menyangkut Alamanda. Selain musik-musik, apa yang didapat dari Alamanda? Asmara. Banyak sih. Kan? Asmara jelas itu. Istri jelas saya ya. Istri saya. Oh ya, itu istri saya itu kosnya di samping Alamanda. Oh, aman. Dia kuliah di UGM. Iya. Sampingnya Alamanda itu kan ada kos samping persis ya? Saya samping di situ. Persis. Oh iya, Deng. Oh iya. Iya. Jadi penggo itu, ngepek tonggo. Penggo. Iya. Oh benar. Benar juga ya. Iya. Itu malah karya paling agung gitu dari Alamanda ya. Dan aku nikah itu ya.
Aku nikah itu tahun 2010 Januari kan. Dan aku nyebar undangannya pada saat penutupan Alamanda. Sedih nggak Kok itu? dramatis? Sedih. Iya makanya. Sedih. Satu sisi merayakan kebahagiaan, satu sisi momen perpisahan ya. Iya, momen perpisahan. Benar-benar aku harus lepas dari Alamanda gitu loh waktu itu. Iya. Tapi teman-teman saya ingat juga, saya kenal Ian kan dari SMA ya, dari tahun 96 berarti. Di studio satu lagi Trax ya, punyanya Ya, Tony. Trax. Kita temunya di Trax. Iya, Mas Ian sudah jadi Nuance. Nah, ada satu momen di sekitaran tahun 2006 mungkin ya, saya kurang pasti. Ian memutuskan sudah cukup saya di Alamanda. Saya mau menyelesaikan yang harusnya saya selesaikan bertahun-tahun lalu. Sejak itu dia ngatur waktu ke Alamanda, berhasil tuh kayak orang habis rehab, ngerti nggak Mas? Habis rehab. Ya itu aku balik kampus kan itu, aku balik kampus itu. Iya, tiba-tiba padang gitu. Brang, ini yang akan aku lakukan dan itu dilakukan benar. Nah, kayaknya itu ngaruh juga sih ke yang lain yang biasanya nongkrong karena ada yang di situ. Mas Ian misalkan, jadi nggak nongkrong lagi karena Mas Ian udah nggak di sana. Itu berpengaruh sih saat itu. Tapi itu bagus sih karena saya udah ke Jakarta, udah karir profesional sama jurnalistik, saya udah nggak jarang ketemu lagi by phone doang. Iya, jadi selain istri Mas, apalagi yang dilihat di Alamanda Studio saat itu? Yang jelas persahabatan ya kalau di situ. Benar-benar gimana ya? Beda lah, maksudnya tahu lah, kamu ngerasain lah. Persahabatannya kan beda kan kalau saya tahu, pemirsa mungkin kan belum pernah dengar. Oh ya, begini. Ian intinya begini, kalau buat contoh begini loh. Pada saat di luar itu kita bisa menjadi kita yang diharapkan oleh orang luar, oleh masyarakat. Tapi pada saat kita sudah masuk pagar Alamanda itu, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi umpamanya ya, Wongki datang, terus Eros datang. Di sana tuh, maksudnya di sana tuh kita bisa apa ya? Kita bisa menjadi orang gitu loh, bisa menjadi manusia biasa yang punya masalah, ya, manusia biasa gitu loh. Dan kita saling curhat kayak gitu-gitulah. Makanya sampai sekarang mungkin masih kuat ya. Makanya ya gara-gara kita melalui bersama waktu itu tuh. Ingat nggak kita pernah bercita-cita tahun baru berapa itu, 90 berapa itu, tahun depan kita rekaman ya. Ingat tak? Kita berdua. Oh iya. Waktu kita bakar-bakar jagung itu loh. Bakar jagung, iya. Dan itu ternyata diamini gitu loh. Diamini, betul. Iya. Berarti Alamanda adalah tempat ngetes iman. pengen apa di situ. Iya, yang buruk-buruk juga banyak di situ sih sebenarnya. Nah, maksudnya ya kegiatan yang buruk-buruk juga banyak. Apa tuh? Kegiatan buruk-buruk ya waktu ya masih muda kan, masih suka mabuk-mabuk dulu juga ya, begitulah. Termasuk inisiator ya. Yang beli botolnya siapa itu? Yang beli botolnya siapa? Mas Ian nyuruh. Pokoknya yang paling muda pokoknya ya. Tomo waktu itu ya. Pokoknya yang paling muda yang berangkat pokoknya. Oh, yang paling muda. Setiap kali ada FNG, kalau istilahnya militer tuh apa namanya? Fucking new guy. Oh iya. Itu kalau ada FNG itu pasti dia yang disuruh pokoknya. Kita suruh dulu. Iya. 2 bulan sampai ada FNG yang lain. Mungkin karena pengaruh alkohol itu yang membuat Alamanda zaman itu serem ya. Mungkin saya nggak tahu juga. Mungkin ya. Ya, orangnya jadi banyak suntuk juga. Ini belum pernah ceritain sama Alamanders yang lain, cuman Mas Ian nih cerita masalah minum. Pernah kemarin sempet kok siapa ya yang ngomong ya? Siapa? Lupa aku. Dori apa siapa ya? Dori ya. Iya. Kalau aku masuk ke Alamanda itu ditarik Dori. Hodi. Kembarannya. Oh, Hodi. Iya, Sohipan Hodi ya. Satu kampus ya? Satu kampus sama Hodi. Ya, Hodi itu adalah ownernya Alamanda, guys ya. Kakak kembarannya Dori. Ya. Nah, itu yang nyata. Kalau yang nggak kelihatan pernah ada cerita sedikit nggak? Kan seru juga. Waduh. Satu aja. Satu. Aduh.
For the old Saya time pernah sake. di saya pernah wah konyol ini. Saya pernah mabuk toh. Dulu ya ini ya. Saya sudah Ya, berhenti sejak tahun 2006 saya sudah berhenti. ya. Eh, Valid itu, mabuk. infonya valid itu. Heeh, heeh. Tapi tidurnya di musola. Jadi mabuk tapi Iya, tidur di mabuk musola tidurnya waktu di musola. di musola. Heeh. Kacau Entah tenan. kenapa tiba-tiba tiba-tiba ada yang manciin saya yang itu loh, yang favorit itu. Waduh, yang bungkus putih itu. Ya, yang bungkus putih itu ternyata kok di pintu ada Well, bungkus putih itu siapa? Saya mau keluar ke kiri ke kanan nggak ada orang, udahlah itu lari sering aja. kayak gitu. Sering ya kayak gitu. Enggak, sekali itu tak, sekali itu tak. Katanya anak-anak Yang yang sudah awal-awal ke situ, biasanya dia menunjukkan jati dirinya pada FNG itu, nyugai-nyugai itu. Oh, ya Waktu ya itu aku ya masih ya ya. nyugai di situ, Ya masih ya. anak baru di situ. Kalau kalau saya sering tuh, oh Pak Klanting lagi lihat, Pak Klanting tuh juga rekan Alamanders juga. Sekarang dia salah satu sound engineer berbakat, bukan berbakat, terbaik di Indonesia. Nah, oh itu Mm-mm. Pak Klanting lagi nengok, kita lagi studio. Oh itu Pak Klanting lagi nengok, padahal Pak Klanting belum datang. Mm-mm. Nah, kayak gitu-gitu ya, paling itu yang lumrah-lumrah gitu gitu. Sering. Aduh. Yes. Tapi kalau kalau misalkan boleh boleh sedikit memberikan pencerahan nih kepada teman-teman anak muda yang lagi hobi-hobinya gaul nongkrong di sebuah studio atau baru mau menjalin karir, membangun karirnya di musik, apa kira-kira Mas Ian bisa bisa ngobrol, bisa kasih tahu ke mereka? Satu sih ya, kalau kalau kalian senang Mm-mm. musik itu jangan pamrih sih menurut saya. Kamu jangan mengharapkan Mm. apa-apa. Kalau kamu senang musik ya musik aja. Maksudnya jangan Mm. sampai kamu tergantung kalau nggak menghasilkan uang terus berhenti kayak gitu tuh enggak juga. Maksudnya uang itu bisa cari di tempat lain aja. Maksudnya kayak saya ini kan Ya. akhirnya kan eh, kerjanya ilustrator, tapi tetap ngeband sampai sekarang sampai umur saya sekarang pun Iya. masih ngeband gitu. Saya Bahkan sudah ngebandnya pun berapa tetap dekade. menghasilkan uang kadang-kadang ya, tetap ya. Iya, ya Mm. anggap aja itu bonus aja. Iya, buat Yang jelas jajan-jajan. kalau kamu benar-benar senang musik, pasti kamu nggak masalah untuk kayak gitu. Iya, Bahkan iya. kadang-kadang kita terlalu banyak mengorbankan untuk musik ya, seperti beli Iya, alat iya, kayak gitu iya. kan, karena ya kayak gitu Artinya lah. kecintanya sama musik jangan berubah hanya karena uangnya Karena gitu kamu ya. gagal untuk menjadi terkenal umpamanya, Iya, terkenal, iya, iya, gagal pamrihnya. menjadi seleb, nggak Iya, perlu iya, kayak gitu. Kalau kamu senang iya, musik ya iya. seneng-seneng aja. Iya. Musik itu Beberapa enak kok. teman, iya, beberapa teman kita yang memang murni mencintai musik malah justru maksimal ya karirnya ya. Iya. Mm-mm. Dan kita Dan ngomong dan dengan umpamanya nggak maksimal pun bahagia dapatnya, tetap iya, bahagia. benar, Heeh. benar, benar. Keren Mas Ian. Ini kita bisa lanjutkan lagi nanti, tapi aku mau ngundang tamu yang berikutnya nih. Oke, siap. Rekan tadi yang kita bilang selalu nyangkut sama Mas Ian ini lah. Oh, Ini kan iya. Mas Ian ini Mas Bay Tandem. namanya. Tandem ini. Thank you ya Oke. Ian. Nanti kita Oke, lanjut lagi. Ini siap. sudah Heeh, terdokumentasi ya obrolan tentang alam heeh. Anda. Oke. Mbak Sita thank you, Mas Inut juga thank you tadi banyak komentar. Teman-teman yang komentarnya lebih nggak penting dari kita banyak juga yang lucu-lucu tapi Panani coba nanti dicek komen-komennya. Tetap Wow, dicek. galau aja. Oh, bojoku tak boleh. Oh, no, dicek toh ya. Makanya benar tadi Dicek. aku bilang. Penemuan paling agung, karya paling agung di alam Anda adalah Mbak Sita gitu. Thank you Yan. Oke. Sampai ketemu lagi Ya, ya, nanti. ya. Yuk. Kak. Nah, sekarang aku mau tampilkannya. Tamu berikut. Loh, ini malah ada yang jualan lagu Afong nih. Bertahan atau pergi. Nah, kamu rilis lah Afong ya. Wih. Sorry. Halo Mas Bon. Iya, Apa kabar Mas Bayu Mandis? ya, kabar baik Mas Pong. Dengar nggak suara saya Mas? Bagus banget, bagus banget. Ya, oke siap. Pertanyaan pertama, kenapa Waduh, nama akun Instagramnya Mas Bay? Mas Bay. karena dulu sudah mas-mas ya, jadi ya cari cari sebuah
panggilan yang gampang apa ya, gampang diingat dan gampang dibikin logonya. Terus kenapa Z? Kan Mas kan S. Karena Mandis. Sepertinya seperti itu, biar apa agak-agak nyerempet gitulah. Ya, keren. Tapi apa namanya? Jadi pembeda ya. Kalau Mas Bay biasa kan langsung Mas Bay langsung cah. Ini kan mirip kayak merek-merek mobil itulah. Ini aku mau cerita sedikit tentang era awal-awal saya mengenal Mas Bay ini dari sebuah band namanya Ahit Mandis. Tahun 96 atau 95 itu? Iya. Start ya 95-an, 94 sih sebenarnya, 94 akhir lah. 94 ya. Puncak karirnya. Tapi namanya belum Ahit Mandis. Masih apa? Namanya tuh masih apa ya dulu tuh? Ahit Tuesdays. Ganti nama sih. Beda sehari. Ada Kalkun lah, ada Mawut lah, ada pokoknya iya. asal nama-nama kacau gitulah. Buat ya teman-teman. Kayak Ahit Mandis. Nama Ahit Mandis ya sekitar 95-an lah. Ya, buat teman-teman yang sedang nonton sekarang yang mungkin mau flashback sedikit, Ahit Mandis itu adalah sebuah band yang kalau dibilang di Jogja salah satu pelopor independen band, baik dari musiknya. Kan sekarang istilah independen kan dipakai untuk jenis musik ya sekarang. Padahal dulu tuh sebuah gerakan. Nah, Mas Bay dengan Ahit Mandisnya itu adalah band yang memulai itu, paling tidak membuat indie itu jadi keren untuk Jogja saat itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bukan hanya lagu tapi kemasan, lirik, kostum, attitude gitu di panggung ya, di panggung. Itu semuanya komplit ada di Ahit Mandis sehingga menjadi, kalau boleh dibilang tuh lokal heroes ya. Yang bilang bukan saya, yang bilang adalah media saat itu. Di tahun itu, saya 96 masih memulai Jikustik awal-awal. Sampai kemudian ketika ada artis besar manggung, artis nasional ceritanya manggung di Jogja, openingnya biasanya meminta Ahit Mandis. Karena apa ya, perpaduan masanya itu jadi lebih lebar gitu. Nah, kebayang nggak sih dulu waktu start Ahit Mandis bakal sampai ke level penggerak seperti itu gitu. Bukan cuma band biasa, tapi yang inspiratornya kami ini, termasuk Tomo ya, Tomo Widayat itu mengakui itu gitu. Jadi sebenarnya malah awalnya itu kita nggak punya apa ya, sebuah kayak impian atau apa. Sebenarnya kayak ngeband waktu itu karena emang lagi suntuk ini ya, suntuk kuliah sama. Kebetulan anak-anak Ahit Mandis kan emang satu kampus kan, satu program studi malahan. Anak-anak isi kan, anak desain interior. Jadi ngebentuk band tuh juga nggak yang apa ya, orang dulu cita-citanya itu sepele kalau Mas Bang. Cita-citanya tuh bisa main di stadion Sport Hall Kridosono, itu aja. Itu aja. bukan terus famous apa? Iya. Album record atau apa? Enggak, malah sebenarnya cuman wah, yuk band-bandan, terus kita latihan, kita punya cita-cita, yuk main di Sport Hall. Waktu itu kan emang jadi kayak apa sih, barometer ya, kalau pentas gede-gede kan di Sport Hall Kridosono atau di stadionnya gitu kan. Iya. Ya cuman itu aja, kita nggak yang punya nanti di konsep kayak gini musiknya, nggak serius lah istilahnya, asal ngalir aja. Ya mungkin karena kita kebetulan basicnya anak-anak seni rupa dan desain ya, jadi kayak yuk gawe sing ya unik lah. Waktu itu juga kan lagi memang booming-boomingnya apa sih, alternatif. Jadi sementara skill kita juga pas-pasan gitulah, skill musik kita juga enggak yang jago gitu. Kita explore yang kita punya aja gitu ya. Ya kita punya apa ya istilahnya, imajinasi. Yuk kita bikin musik ngalir aja, nggak yang terfokus atau terpola misalnya harus alternatif rock atau apa ya. Tapi memang basicnya rock sih, basicnya seneng rock semua kan. Terus udah habis itu ya pentas-pentas apa ya, pentas-pentas biasa kita masih nyari sih ya, dulu belum diundang-undang gitu. Pentas-pentas, tapi juga masih mikir, wah enaknya
kostumnya apa ya yang bisa menarik perhatian, soalnya musik kita juga bukan musik yang waktu itu memang masih apa namanya, masih kayak perpindahan dari hard rock ke alternatif, kan masih transisi, banyak yang masih transisi lah, masih banyak yang main hard rock. Kita kan mainnya sudah alternatif waktu itu, belum, istilahnya waktu menurut kita itu belum menarik lah, makanya kita juga pengen tampilan itu juga bisa jadi selling point lah. Iya benar. Yang menarik juga adalah, wah udah kayak Mas Bensley aku. Yang menarik adalah Ayat Mandis ini getol sekali membawakan lagu sendiri, itu loh yang membedakan. Jadi kalau band lain semirip mungkin dengan penyanyi aslinya atau band aslinya, Ayat Mandis malah menggerakkan dicintai masyarakat karena lagu sendiri. Waktu itu Teman kalau nggak salah intronya yang terkenal itu zaman itu. Pokoknya gara-gara juga acara di radio ya, G Indie ya, sehingga lagunya juga makin dikenal. Itu gimana bisa sampai ke single Teman itu? Ya sebenarnya awalnya kita juga band cover ya, band bawain. Waktu itu juga masih random sih, bawain juga macam-macam. Ada Mr. Big lah. Karena emang kita basicnya bukan yang punya skill bagus, terus setiap bawain cover ya kacau gitulah, amburadul, dan ya pokoknya orang mirip-mirip bebas. Terus akhirnya malah kayak di studio itu apa ya, jamming, terus ini kok enak ya, coba bikin komposisi. Terus waktu itu kan apa ya, ngejam biasa lah, enggak yang dari rumah terus terkonsep sebuah lagu, ngejam. Terus kebetulan si Otom basisnya kan tak gawe lirik gitu. Lirik lah. Ya mulai dari situ. Terus kalau udah manggung gitu kan biasanya full cover gitu kan, bawain berapa. Tapi sekarang waktu manggung juga dah lagunya orang berapa, lagu kita berapa. Karena emang kita nggak bisa cover nyari lagu orang dengan yang punya apa ya istilahnya skill yang mumpuni lah. Ya wes, lagu dhewe wae lah. Berarti karena keterbatasan ya membawakan lagu sendiri ya, keterbatasan skill untuk lagu orang, makanya bikin lagu sendiri. Iya, betul. Emang keterbatasan. Kita nggak pandai untuk membawain lagu cover lagu orang, ya udah kita bawain lagu sendiri aja. Iya. Apa yang terjadi dengan Ahit Mandis? Setahu saya setelah itu ganti nama jadi Mandis. Nah, habis itu saya nggak dengar kabarnya lagi. Teman-teman mungkin pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Mandis. Jadi waktu itu Ahit Mandis kan sampai tahun berapa? Sekitar 99 lah. Waktu kita masih awal-awal di Alamanda juga masih Ahit Mandis. Terus sempat vokalis pertama Mas Widi itu kan ya cabut gitu kan. Waktu itu kita juga arahnya udah mengarah mau ke rekaman lah, mau mau serius gitu. Terus biasanya rutenya memang ke sana ya, rutenya langsung ke sana. Terus karena pertimbangan seseorang terus ngasih advice lah, kok namanya ada hate-nya ya, gimana kalau dihilangin ya, karena waktu itu kita masih masih galau, masih ababil, masih belum punya pendirian, ya manut ya wes Mandis aja lah, dihilangin akhirnya gitu. Kayaknya dari situ kayaknya. Ya, terus akhirnya jadi Mandis. Nah, habis format Mandis ini terus format Mandis sempat mengeluarkan, kan udah ganti vokalis, masuklah Deden kan. Deden. Jadi setelah itu dapat tawaran dari label Mix Pro waktu itu kan. Terus ya udah kita, ya istilahnya kita refresh lah, punya vokalis baru, ya udah namanya dipersingkat aja lah, nggak terlalu panjang gitu. Ya dari situ jadi akhirnya Mandis gitu.
Nah, Mandesnya sendiri masih jalan atau kalau sekarang pasti vakum? Cuman apakah masih ada planning untuk dijalankan atau gimana? Terakhir apa yang kabar? Iya, kalau jalan atau enggak gitu sebenarnya apa ya? Dibilang aktif enggak, dibilang enggak aktif juga enggak. Ya, ya kayak mati suri ya, yang orang soalnya kan orang-orangnya personilnya sih memang bukan orang yang profesional di musik semua gitu. Jadi agak susah untuk istilahnya yuk ngumpul dan lagian tidak dalam satu kota gitu. Jadi banyak pertimbangan lah yang harus dipikirkan. Iya sih ya. Artinya maksudnya komitmennya tidak ketika sudah harus komitmen yang lebih serius lagi agak susah ya karena bukan musik gitu, pilihan utamanya ya memang ya. Iya emang sementara yang lain memang udah berkarir di jalurnya masing-masing dan memang bukan di dunia musik kecuali Alam kan memang dia profesional musik ya. Iya session player juga ya. Alam basis. Iya. Alam sekarang di mana? Alam juga anak Alamanda kan? Alamanda. Terakhir setelah sama Elda itu Stars and Rabbit nggak tahu dia. Kurang bertahun-tahun sama Stars and Rabbit ya? Iya. Setelah itu aku nggak ngikutin lagi. Habis itu dia ikut project apa atau saya kurang ikut. Iya, jadi teman-teman penonton crossover kalau tahu grup band Stars and Rabbit, sebenarnya pemain bassnya Alam itu adalah pemain bassnya Mondays setelah Ian ya, setelah Ian tadi. Setelah Ian, iya. Dan dia berkarir di Stars and Rabbit juga lama itu sampai nggak tahu sekarang udah cukup lama. Udah dari tahun kapan itu dia udah nggak di Stars and Rabbit. Sekarang di Jakarta kayaknya ya, tinggal di Jakarta. Ya, stay di Jakarta. Terus untuk Mandesnya sendiri ada rencana apa atau ngembaliin Ahid Mandes dengan vokalis lama kali mungkin atau apa? Mas Bay sendiri sebagai let's say sih, Mas Bay dan Ardi ya sebagai vokalis yang personil yang tersisa. Nggak tahu nonton nggak sih? Nggak tahu Mas Bardi ya. Nggak tahu ya. Nggak ada pikiran sampai sana ya. Kita nggak punya planning atau ya kapan itu sempat yang Alamanda sempat punya gawe mau bikin project. Kita udah coba ini tapi apa ya? Bensinnya kayaknya istilah bahan bakarnya itu udah bahan bakarnya susah di ini lagi susah. Soalnya kalau memang ada yang punya apa istilahnya kayak aku udah punya lagu ini materinya tinggal take itu mungkin bisa, tapi karena ya emang tidak ada yang full terjun di dunia profesional kayak gitu ya wis lah gitu. Nah, gitu sekarang kita bicara profesi Mas Bay sendiri, kalau ya sudah pasti tidak kan bukan ngeband itunya, itu pekerjaan utamanya sekarang. Jadi sebagai apa nih? Saya tukang gambar juga kayak Mas Ian. Desain. Karya terakhirnya apa nih yang orang bisa lihat? Kalau karya terakhir itu, saya juga ini kolaborasi sama gitarisnya Mas Ian itu. Terakhir bikin project di Langlang Buana. Jadi sebuah kayak sama Nusa Zues. Ya, gitarisnya Zues. Bikin apa? Proyek apa? Bikin project sebuah kayak tempat rekreasi gitu untuk untuk selfie lah. Tapi kita mereplika kayak misalnya di Alpen atau di Santorini Yunani. Apa namanya? Langlang Buana. Langlang Buana. Oh, tempat untuk memenuhi kebutuhan orang akan selfie ya? Iya, kita mereplika sebuah situs di sebuah negara gitu istilahnya. Oh, itu kata Inut cerita tentang Las Vegas. Tentang Las Vegas kenapa? Ada apa emang Las Vegas? Nah, itu guyon internal itu. Oh, internal, nggak boleh ya. Tapi yang saya heran nih, karena saya kenal Mas Bay. Wow ya, nggak ngeband, tapi kalau ngomong gear masih teratas ya, minat dan bakatnya masih. Ya,
Kalau buat aku sih musik tersalur kemana? Ya? Nah, tersalur kemana itu? Sekarang saya ada beberapa project apa ya, sama Stereovilla. Loh, malah sementara mau ketemu Widi lagi dong. Kalau yang kali ini nggak tahu, ini tetap ketemu Otom, masih ketemu Otom, ketemu ya, teman-teman sama ya teman-teman kampus lah, masih teman kampus Sigit, Wahyu gitu. Terus bikin project juga sama ini Manik Maya. Oh iya, Manik Maya itu kapan rilis? Sudah ditungguin. Nah itu tunggu Mas Bong. Iya. Bentar lagi itu sama Wahyu, Doni Saputro, terus si Erwin sama Gepeng gitu. Terus bikin ini lagi sama Mas Ian juga, kita juga bantuin ini di Gunboy sama Mas Igun ya. Iya. Sama Mas Ian. Rocker for the old time sake, rocker lawas. Tapi bagus kok itu. Terus terus sama gimana? Ini juga sama Ica juga ikut ini bantuin Mas Ica di band saya juga. Iya, tapi dengan banyaknya proyek itu lebih enteng daripada punya satu band yang serius gitu mikirin gitu ya. Rasanya gitu apa gimana sih Mas? Kan lebih bisa kemana-mana. Iya sih. Ya nggak tahu aja, malah kayak ada tawaran, yuk bantuin, ayo gitu, nggak yang terus nanti harus gini ya, ngalir aja. Aku sih ya musik masih ini ya, jadi emang buat katalis buat aku ya, buat setelah kerja, setelah ini kayak refreshing segala macam, masih bisa berkarya juga di situ gitu. Iya, ya teman-teman yang sedang menonton crossover nih, saya juga menginformasikan bahwa saya lagi ada proyek album juga yang saya spesifik meminta Mas Bay untuk ngisi, karena saya rasa beliau lebih bisa ngisi daripada saya ngisi gitar nih ceritanya. Jadi itu belum keluar ya, sedang diedit nih, hari ini diedit Mas Bay, jadi setelah selesai nanti tak kirim. Aku baru take Anda termasuk nekat Mas Bong. Loh iya. Termasuk nekat mempercayakan kepada saya. Ya nggak apa-apa, karena gini loh Mas, aku tuh pengen kerjasama dengan musisi-musisi yang aku bisa ceritakan kenapa dia gitu, itu aja utamanya. Jadi ada beberapa musisi lain yang senior yang saya ajak, itu juga kenapa dia saya juga bisa cerita, ada alasannya, nanti akan terungkap nanti gitu. Tapi kayak ngajak Mas Bay ini kan sebenarnya kita kembali ke tahun 96 di mana Jikustik dan Ahit Mandis itu kita sama-sama start dan merasakan kita adalah generasi awal band yang let's say ya terkenal dengan lagunya sendiri di panggung lokal. Ya, kita ini ya kan Ahit Mandis sama Sheila on Seven. Sama Sheila on Seven. Ahit Mandis dengan teman itu indie itu wilayahnya Ahit Mandis. Terus pop rock wilayahnya Sheila on Seven dengan kita. Nah, kalau yang pop dengan Jikustik saat itu. Jadi itu yang menjadi kebanggaan gerakan saat itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau menarik flashback kembali ke belakang, itu pasti akan ketemu tiga itu. Termasuk bahkan benar Sheila on Seven juga dengan lagu kita itu. Nah, kita Iya. Nah, sekarang kalau bicara Mas Bay sebagai gitaris ya di Alamanda, ya atau nggak usah kita sebagai musisi di Alamanda, sebenarnya dapat apa sih di Alamanda kok juga turut, walaupun tidak separah Ian ya dalam ceritanya ya, yang dia nongkrong dari pagi sampai pagi, ini itu. Kalau Mas Bay kenapa kok meluangkan waktu ke Alamanda? Saya justru malah di Alamanda itu pas, kalau tadi Mas Ian cerita nongkrong Alamanda dulu baru mikir balik kuliah. Kalau saya malah awalnya dulu itu saya malah sebelum masuk Alamanda itu, waktu itu masih batas ya. Saya itu malah di ujung akhir kuliah, masih TA waktu itu saya. Jadi waktu itu terakhir tahun 99 ya kalau nggak salah itu. 99 lah. Aku masih TA. Jadi memang masih jarang. Sekali dua, karena kan saya waktu itu juga sibuk untuk TA juga. Jadi ke Alamanda waktu itu cuman sekali dua kali. Oh ya, saya cerita ke Alamanda itu awalnya karena waktu itu Ahit Mandis pernah latihan di Alamanda, bikin apa ya istilahnya demo live gitulah, bikin demo live.
Di situ ketemu teman-teman musisi Jogja era kita waktu itu. Terus yang mulai awal nongkrong itu malah si Mas Ardi yang ke sana, sering ke sana. Ardi gitarisnya Mandis yang satu lagi. Nah. Jangan bilang gitar hitam, nanti marah dia. Gitar hitam. Dia gitar satu lagi gitu. Loh, dia di lagu teman lead loh dia. Makanya dia bukan gitaris hitam. Terus ya waktu itu kan dia udah nongkrong dulu, saya juga kadang ikut, tapi karena waktu masih kesibukan TA, jadi saya masih fokus TA. Setelah selesai istilahnya plong ya, waktu itu juga pengen serius band-bandan lagi lah atau bermusik lagi. Akhirnya di Alamanda itu ketemu teman-teman yang istilahnya waktu itu sefrekuensi kan. Wah, asik nih nongkrong di sini. Yeah. Terus mulai dari seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya akhirnya tiap hari ke Alamanda. Kena racunnya. Menu apa dari Darsono Group yang menjadi andalan? Ya, itu biasanya telur penyet dadar, itu, penyet itu, ya, itu andalan banget gue. Ya kecap nggak sih, saya nggak terlalu seneng kecap. Ya, itu telur ora-are penyetnya Darsono itu TOP. Iya. Kalau Ian tadi mengklaim kalau kita ini semua sedang di Alamanda itu kita benar-benar jadi diri sendiri. Ya, maksud Ian sih benar ya. In a way saya juga merasa begitu. Ketika lagumu elek gitu ya elek, ya nggak apa-apa gitu. Itu di situ kita tidak merasa dihakimi. Tapi kalau dibilang lagu bagus ya kita semangat dan kita bisa cerita percintaan juga, kisah-kisah cinta kita di sana seperti apa. Nah kalau Mas Bay lebih ke yang ke emosionalnya lebih ke apa kalau pas di Alamanda itu? Selain musik ya, selain musik. Ya, yang jelas kebersamaan ya. Yang jelas saya juga dapat banyak ilmu. Istilahnya di sana kan nggak ada senioritas lah. Kita nggak semua. Ada. Iya, nggak ada. Walaupun ada yang lebih muda dan belakangan, tapi dia bawa ilmu, kita juga bisa saling istilahnya saling tukar informasi. Dari situ aku kayak Mas Pong udah rekaman duluan waktu itu. Terus aku kan sering nanya ke Mas Pong, gitu Mas Pong. Nah di situ aku juga termotivasi, terus punya informasi, terus bisa saling bertukar sama Eros. Aku bisa tahu waktu itu kan masih band duafa ya, dan dua alat ya anaknya. Sementara Mas Pong, Eros itu sudah yang punya alat yang super excellent kan, aku bisa rasa kendai gitar bawa Mas Pong tuh datang ke Alamanda juga bawa ini anyar gitu. Nah itu aku yang jadi tahu banyak hal ya, teknis non teknis ya, teknis non teknis, dan seneng, maksudnya orang sama kita kan dulu sering ngumpul gitaris juga kan di studio itu bahas instrumen itu sampai pagi itu kuat betah gitu. Iya. Sebelum internet ya, ini harap dicatat ya, ini sebelum ada internet ya. Internet udah ada, cuman belum yang kayak sekarang lah. Belum pemakaian seperti sekarang. Sekarang kita tinggal Google, dulu lama untuk mau meng-Google sesuatu. Iya kan? Jadi obrolan tentang gear itu berharga kalau kita ngumpul kan jadinya. Iya, jadi kita aku juga jadi ngerti orang dulu juga kalau nyari informasi di mana. Kalau di majalah juga terbatas. Terus ya udah kalau ada yang bawa, Eros datang bawa Harkes 2 itu, yuk gitarannya. Wah sih, udah semalaman itu di studio. Setelah studio selesai buat latihan terus kita ngecek. Iya, kalau di ngejam tak terduga itu loh malam-malam. Nah itu sebenarnya kita kurang ajar itu. Kita kan pakai listriknya Hodi, kita pakai studionya alatnya Hodi. Jadi kadang kita nyapu aja enggak di studio itu. Nah itu kadang-kadang penyesalanku ya terhadap studio Alamanda, bahwa kita mungkin sebagian dari kita kurang merawat, itu pastilah. Termasuk saya termasuk kurang merawat. Padahal kita mau makainya ekstensif gitu ya. Gitu. Makanya kita masih muda ya, masih muda. Mikirnya belum sejauh itu. Iya benar.
pada saat Alamanda sudah mau close, apa yang di bayangan Mas Bay saat itu? Karena aku nggak di situ Mas saat itu. Mau close itu sebenarnya saya kan nikah 2006 ya. Setelah itu saya juga mulai jarang ngumpul nongkrong ke Alamanda kan. Dan dicengi terus sama anak-anak kan, wah Mas Bay asik sekarang. Ya, udah mulai jarang, terus banyak teman-teman baru yang baru masuk, ada yang beberapa kenal, ada yang ya cuman tahu aja tapi nggak yang kenal deket. Terus begitu tahu dengar kalau Alamanda mau tutup itu rasanya juga sedih kan, tempat ngekosku dulu hilang gitu, tempat bisa ketemu teman-teman, misalnya ketemu teman-teman yang dari mana terus cerita dengan pengalamannya, terus kok piye ya gitu, serano nggone iki ngumpul di mana gitu. Iya. Benar, itu aku kepikiran kayak gitu. Jadi kayak sebagian aktivitas ada yang hilang karena nongkrong adalah aktivitas ya. Jangan dibilang kita tidak punya aktivitas, nongkrong itu aktivitas. Kita fokus di nongkrong. Zaman dulu Mas Bay ini salah satu, sebelum saya suka pedal Boss, Mas Bay ini sudah mengkolek berbagai macam pedal, klunak-klunik, gonta-ganti, wah pokoknya banyak sekali. Masih nggak itu kegiatan itu? Alhamdulillah masih, ya walaupun nggak sebanyak dulu. Udah puas ya, bisa ketemu yang mana? Kalau dulu kan kita cobain semua. Betul, dulu itu kalau dengerin album musik dari luar ya, iki sone iki koyo ngene iki piye, dan ternyata sekarang ya terjawab sudah. Oh, ternyata ini ketemulah. Ya. Mas Bay, satu lagi aku mau nanya yang lagumu sendiri yang di proyek gitar Alamanda, apa tuh nama proyek itu? Guitar Friend. Kok aku tadi Guitar Friend. Guitar Friend. Judul ya, lagu solomu di situ kan Mas Bay sebagai gitaris solo. Apa judulnya? Ancient Alien. Ancient Alien. Ada ketertarikan khusus kah? Kok dijudulin itu? Saya melihat ngasih judul itu melihat terutama untuk Alamanda ya kan. Alamanda itu jadi kayak sebuah alien. Di situ nanti situs gitu loh, situs alien yang pernah nanti bakal kapan periode berapa puluh tahun kemudian bakal ada ketemu ini loh ancient alien ini loh Alamanda. Oh gitu, ya. Teman-teman bisa dengerin itu di Spotify ya, sudah ada Spotify di YouTube ya, ada ya. YouTube ada. Ada YouTube audionya. Kalau video klipnya mungkin audionya ya. belum. Berarti carinya di YouTube Musik, ada di platform digital YouTube Musik atau Apple ya. Spotify, Juk ada ya Juk ya. Enggak tertarik po Mas bikin karena kan kalau aku lihat kan spiritnya sama kayak Ian ini. Musik itu sebagai katalisnya, sebagai penyeimbangnya, bukan sebagai mainnya. Apa enggak tertarik untuk bikin ya let's say mini album atau satu album full sebagai gitaris gitu, paling enggak kan? Kalau keinginan ada ya Mas Bong ya, namanya sebatas keinginan ya, karena terus begitu udah mau mulai terbentur dengan pekerjaan, dengan proyek, dengan segala macam, dengan keluarga segala macam. Jadi emang mikir meneh gitu. Konsentrasinya kurang waktunya ya untuk ambiar, fokus ya. Jadi ambiar ya. Iya. Itu aja dulu yang album Guitar Friend itu aja dulu di oyak-oyak Tomo kok itu dulu, Mas Tomo itu yang, ayo Mas gawe Mas, mau tak ewangi gitu. Iya Tom ya, pokoknya gawe ya itu. Tapi puas. Kalau nggak di oyak-oyak Tomo ya, nggak puas sih ya. Nggak di oyak-oyak Tomo ya nggak jadi itu. Iya betul. Karena kalau nggak begitu ya paling tidak kita KTP-nya salah kalau misalkan ngaku dulu ke anak-anak kita, Bapak dulu musisi, mana musiknya lah ini ya bisa kan? Mana buktinya mana gitu. Iya. Tapi kalau kayak Mas Bay ini capable kok sebenarnya, tinggal mengalokasikan waktu khusus untuk ngerjain gitu. Kalau dibilang capable sih capable, tinggal
waktu ya mungkin ya, konsentrasimu kan Ya terpecah-pecah. sekarang. Iya, iya. Iya, benar. Nah, kalau di dunia desain ini, apalagi yang ingin dicapai, Mas? Selain proyek-proyek lagi, apa ada yang diincar lagi nggak? Apa nih? Ini harus sampai ke sini gitu. Di dunia desain, di luar musik nih. Kalau di desain, sebenarnya juga ada pekerjaan di seni rupa juga ya, tapi lebih ke art collaboration sih. Instalasi atau apa? Iya, semacam instalasi gitu dengan seorang seniman besar juga di dunia. Sudah dipamerin? Sudah pameran? Sudah di beberapa negara juga. Wis, keren. Kemarin terakhir aku lihat di Singapura ya, atau di mana tuh? Singapura tuh tahun 2016 2016 2017. Ada beberapa seri juga gitu. Oh, apa yang dibuat instalasinya? Sayang aku nggak bisa munculin foto. Sajanya nyambung ya Mas. Lebih ke space art. Bingung tuh. Oh, pantesan Ancient Alien juga judul lagunya. Ya, ada hubungannya sama inilah space gitulah. Itu bagus tuh ide untuk satu lagu lagi, space art atau space apa gitu. Space distortion, nah, bagus juga itu. Gitu. Kangen. Sebenarnya kalau aku sih masih ada kerinduan dengan ini, misalkan kalian manggung ya, entah dengan vokalis Deden atau Mas Widi manggung dengan membawakan teman kayak gitu, pasti aku akan gitu. Aku masih pengen begitu, masih merasakan getaran-getaran itu. Semoga bisa terwujud sih. Nggak tahu kalian punya planning atau enggak gitu. Ya, kalau untuk perform mungkin masih bisa ya Mas Bung. Soalnya apa ya? Karena kita juga pakai lagu lama kan istilahnya. Ayo kumpul latihan 2-3 kali mungkin masih bisa. Masih pancal ya. Masih bisa. Iya. Cuman kalau itu bikin sesuatu yang untuk ke depan atau mau bikin apa emang enggak ya. Ini lagi bahan bakarnya itu yang enggak ada. Atau supaya lagu-lagu itu ada di digital platform aja, coba. Masih ada nggak masternya itu? Ya kan? Itu cuman tinggal perlu, atau buat baru, cuman tinggal perlu calling siapa, Dek Tomo atau siapa, udah pasti besok jadi. Tomo meneh nyemplung ke meneh. Mas Bay, thank you banget ya obrolannya. Sama-sama Mas Bong. Salah satu gitaris yang bijak ya, kalau saya bilang bijak, selalu menempatkan mungkin karena keterangan dia sendiri, keterbatasannya sendiri. Jadi menempatkan melodi, ritme itu pada karena terbatas, makanya kelihatan bijaksana padahal terbatas. Padahal emang Raiso. Emang Raiso. Tapi nggak apa-apa. Saya akan tunjukkan nanti karya saya bersama Mas Bay dengan ilmu fuzz, FUZZ di lagu saya yang baru, nanti belum tahu kapan, masih lama. Tapi pokoknya akan heavy lah. Masih mau saya edit lagi. Heavy final food ya Mas Bang. Apa tuh? Berat aput-putih golek pangan. Alah. Makasih ya Mas Bay, aku rindu sama-sama Mas Bong. Saya juga makasih banget kehormatan buat saya. Bisa ya, salam buat Mas Dandi. Ya, Mbak Dandi. Mas Dandi. Saja pedang-pedangan. Anak-anakmu lagi apa? Pak Dalang lagi apa Pak Dalang? Pak Dalang besok sunat. Didoain aja. Masuk. Ya. Oke. Sukses. Ya. Oke, sampai ketemu ya. Oke, terima kasih Mas Bang. Oke. Ya, teman-teman. Waduh, saya ngobrol dengan dua sahabat lama, teman lama yang tahu, istilahnya tahu saya dari kecil. Kalau bahasa Jawa ngerti cile aneh. Tadi adalah Mas Bayu dan Mas Ian ya. Dua-duanya masih aktif bermusik, tapi dia menempatkan musik pada keseimbangan yang berbeda. Tapi karya-karyanya masih bisa Anda dengarkan. Kalau ingin mendengarkan salah satu karya mereka, ada di Alasan Bertemu di Alamanders yang sudah rilis di berbagai platform digital ya. Judulnya Alasan Bertemu, sebuah lagu yang kami ciptakan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama,
dan semoga bisa menjadi arti buat teman-teman yang mendengarkan walaupun tidak berada di era yang sama dengan kami. Saya pamit dulu, saya Pongki Barata dari Crossover. Thank you. Sampai ketemu lagi di Crossover berikutnya. Bye-bye.